Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Dr. Fikri yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya berbicara dengan Pak siapa? Bapak Fatan dok. Oke, baik Pak Fatan. Pak Fatan, apakah kursinya sudah nyaman? Apakah suhu ruangannya sudah nyaman, Mas Fatan? Udah dok. Baik, kalau sudah nyaman, saya izin bertanya, Mas Fatan. Pak Fatan, ada keluhan apa ya datang kemari? Saya merasakan ada nyeri bagian ulu hati dok. Nyeri di ulu hati ya. Baik, kalau gitu sebelum saya menanyakan lebih lanjut tentang keluhannya Mas Fatan ini, saya izin menanyakan identitas Mas Fatan terlebih dahulu ya untuk keperluan biomedik saya. Nah tadi Pak Fatan, untuk nama lengkapnya siapa? Bapak Fatan Hilmi. Fatan Hilmi. Ya. Baik, untuk umurnya berapa ya Pak? 22 tahun dok. 22 tahun. Ya. Saya panggil Mas Fatan aja ya. Iya dok. Baik Mas Fatan, sekarang tinggalnya di mana ya? Di Jalan Perjuangan 7 dok. Perjuangan 7. Untuk pendidikan terakhirnya? Saya pendidikan terakhir tamat SMA dok. Tamat SMA ya. Nah Ya. sekarang kegiatan sehari-harinya Mas Fatan itu sebagai apa ya? Saya kerja di perusahaan tekstil dok. Perusahaan tekstil. Nah maaf Mas Fatan, mungkin ini agak sedikit sensitif. Untuk agamanya apa ya? Saya beragama Islam dok. Agama Islam. Baik, kalau gitu tadi untuk keluhannya Mas Fatan mengalami nyeri ulu hati. Nah untuk nyeri ulu hatinya ini apakah ada keluhan lainnya ada keluhan lain selain ini Mas Fatan? Selain ulu hati saya merasakan mual dok. Merasakan mual ya. Namun yang paling besar yang mana ya Mas Fatan yang menyebabkan Mas Fatan datang kemari? Nyeri ulu hatinya sih dok. Nyeri ulu hati. Baik, untuk berarti nyeri ulu hati ini merupakan keluhan utamanya Mas Fatan ya. Iya. Nah nyeri ulu hatinya ini seperti apa ya Mas Fatan? Apakah sakitnya itu, nyerinya itu ringan, sedang atau berat? Cukup berat sih dok kalau lagi kambuh. Cukup berat ya. Apakah Ya. sampai mengganggu aktivitas sehari-hari ya Mas Fatan? Cukup mengganggu sih dok. Cukup mengganggu. Nah lalu untuk nyerinya ini sudah berapa lama ya Mas Fatan? Sudah 2 hari yang lalu sih dok. Sudah 2 hari ya. Apakah dia itu hilang timbul atau muncul terus? Bagaimana ya Mas Fatan? Mungkin bisa diceritakan. Hilang timbul sih dok. Hilang timbul ya. Nah Mas Fatan, apakah ada kebiasaan yang dapat memperburuk sakitnya Mas Fatan ini? Mungkin karena yang membuat buruk itu mungkin kan karena saya kerjanya jauh dan itu kadang saya kesiangan, jadi saya buru-buru dok dan saya tidak sarapan. Kemudian saya kalau malam kan pulangnya tuh sudah larut malam, jadi saya tidak sarapan dok. Tidak makan malam dok. Seperti itu ya Mas Fatan. Ya. Nah Mas Fatan, apakah ada minum obat atau gimana? Kalau penyakitnya kambuh sih saya biasanya beli obat di warung sih dok. Kalau begitu ya, Iya. beli obat di warung. Mas Fatan, nyerinya ini baru pertama kali terjadi atau sudah lama ya? Sering dirasakan sih dok. Sering ya dulu. Iya. Tadi Mas Fatan beli obat di warung. Apakah Mas Fatan baru pertama kali ke dokter? Apa sebelumnya sudah pernah ke dokter Mas Fatan? Tadi baru pertama sih dok. Baru pertama kali ya. Iya. Baik, kalau gitu Mas Fatan ada kebiasaan lain nggak? Seperti apa gitu? Kebiasaan buruk lainnya juga mungkin saya jarang berolahraga, terus karena saya sering bergadang jadi saya sering mengonsumsi kopi sih dok. Sering minum kopi ya. Iya. Baik, kalau gitu Mas Fatan, apakah ada keluhan lain yang menyertai selain nyeri tadi dan juga mual? Dan apakah mual itu sampai muntah Mas Fatan? Mungkin cuma mual aja sih dok yang Mual dirasakan. aja ya. Iya. Oke, baik, kalau gitu tadi Mas Fatan saya sudah menanyakan masalah kesehatan Mas Fatan ya. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan secara sederhana, Mas Fatan ini mengalami penyakit yang mengakibatkan peradangan pada saluran pencernaan Mas Fatan, yaitu khususnya di lambungnya Mas Fatan, di mana lapisan lambungnya Mas Fatan itu, lapisan dalamnya yang disebut dengan mukosa itu mengalami pengikisan atau pelepasan, sehingga dia itu jadi luka yang akan menyebabkan nyeri pada ulu hati tadi itu, dan juga bisa menyebabkan mual, dan kalau semakin dibiarkan dia akan mengarah ke gastritis, dimana gastritis ini ya, seperti itu tadi mengakibatkan
penyakit yang mengakibatkan luka pada lapisan lambung Mas Fatan. Nah, gejalanya seperti itu tadi, yaitu nyeri ulu hati dan juga mual. Nah, lalu penyebabnya tuh apa saja? Penyakit ini umumnya terjadi disebabkan infeksi pada bakteri, namanya bakterinya itu Helicobacterium pylori. Dan juga karena Mas Fatan tadi sering terburu-buru berangkat kerja dan juga tidak sempat sarapan, itu fisiknya Mas Fatan tuh tubuhnya mengalami stres fisik yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ini juga. Nah, tadi seperti sering minum kopi dan juga jarang berolahraga, itu juga bisa menjadi penyebab penyakit ini. Nah, bagaimana sih penyebab-penyebab tadi itu bisa menyebabkan penyakit ini, bisa mengakibatkan peradangan pada lapisan dalam lambungnya Mas Fatan ini. Nah, jadi penyebab-penyebab tadi itu misalnya karena stres fisik, itu akan meningkatkan aktivitas di dalam lambung Mas Fatan yang akan meningkatkan produksi asam lambung. Apalagi Mas Fatan tadi jarang makan ya Mas Fatan. Iya sih dok. Dan juga sering minum kopi. Nah, karena kopi tadi, kandungan di dalam kopi itu berupa kafein, ini dapat mengaktifkan sarafnya Mas Fatan, sistem sarafnya Mas Fatan, yang dimana juga akan meningkatkan produksi asam lambung itu, seperti karena stres fisik tadi. Dan juga jika terjadinya karena bakteri yang saya sebutkan tadi, itu juga ujung-ujungnya sama juga, akan meningkatkan produksi asam lambungnya Mas Fatan itu, yang dia akan melukai lambungnya Mas Fatan. Nah, lalu tapi kalau karena bakteri ini kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, yaitu salah satunya endoskopi, yaitu diambil sampel dari lambungnya Mas Fatan itu untuk memastikan apakah ini terjadi karena bakteri atau tidak. Cuma karena ini masih saya simpulkan ringan, karena Mas Fatan masih mual-mual saja dan nyeri ulu hati, mungkin ini bukan karena bakteri ya Mas Fatan, mungkin karena kebiasaan Mas Fatan tadi. Dan juga penyakit ini tidak menular ya, jadi aman saja bagi orang-orang di sekitar Mas Fatan. Nah, lalu pengobatannya tuh seperti apa Mas Fatan? Jadi pengobatannya itu bisa minum obat yang memang diresepkan oleh dokter, dan juga kalau dia disebabkan karena bakteri yang saya sebutkan tadi, bisa dengan eradikasi atau dengan mematikan bakteri-bakteri itu. Nah, obat tadi itu kita tidak boleh sembarang minum obat ya Mas Fatan, karena kalau minum obat-obat yang biasa terjual bebas di warung itu biasanya jenisnya itu OAINS atau obat anti-inflamasi non-steroid, yang dimana memang dia dapat meredakan sakit yang Mas Fatan alami ini, cuma banyak efek sampingnya atau faktor resikonya tadi, apalagi karena Mas Fatan jarang makan ya, pola makan tidak teratur, dan juga sering bergadang dan minum kopi tadi itu, dia akan memiliki faktor resiko di situ. Nah, lalu bagaimana mencegahnya tadi? Nah, mungkin Mas Fatan bisa kurangi bergadangnya ya, supaya bangun paginya itu bisa lebih cepat dan tidak akan terburu-buru berangkat kerja sehingga masih sempat sarapan. Nah, dan juga mungkin pola makannya bisa lebih diatur lagi, jangan makan sekali sehari saja. Mungkin bisa disesuaikan memang dengan kebutuhan Mas Fatan. Dan jika jarang makan itu jangan sering-sering minum kopi, karena akan memiliki efek samping juga. Dan pastinya Mas Fatan bisa coba berolahraga. Nah, mungkin itu saja. Apakah Mas Fatan ada pertanyaan? Tidak ada sih dok. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu mungkin ini akan saya resepkan obat saja ya Mas Fatan, dan nanti bisa diambil di apotek. Terima kasih Mas Fatan. Semoga Mas Fatan sehat selalu. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.